wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahliani Fitri dengan NIM 1827064-2005 di kelas A PTP 2018. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Analisis Daerah Penangkapan Ikan. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini menjelaskan latar belakang. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan diapit oleh 3 wilayah laut dan pantai, yaitu Teluk Bone di sebelah timur laut, Flores di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat. Provinsi ini memiliki banyak gugusan pulau seperti Kepulauan Spermonde di Selat Makassar, Kepulauan Takabonerate di Laut Flores, dan Kepulauan Sembilan di Laut Teluk Bone. Ketiga kepulauan ini masih banyak dijumpai terumbu karang yang masih asli atau alami. Pada Kepulauan Spermonde adalah merupakan salah satu wilayah penyebaran terumbu karang yang cukup luas, jumlah pulaunya sekitar 120 pulau dan seluas sekitar 150 km per kubik. Permasalahannya sekarang ini adalah potensi tersebut banyak mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali oleh manusia atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan data dan informasi yang sinoptik dan bersifat spasial. Penelitian yang dimaksud adalah pemanfaatan citra satelit penginderaan jauh atau Landsat TM, akuisisi tahun 1997 dan 2002 untuk mengetahui distribusi dan kondisi tingkat kerusakan terumbu karang serta luasnya. Dalam penelitiannya menggunakan citra Landsat TM untuk memetakan kawasan terumbu karang di Great Barrier Reef Australia. Sementara menurut Fisher et al. 1986 memperkirakan bahwa penetasan citra Landsat kedalaman air jernih sekitar 10 meter, kanal 0,5 sampai dengan 0,6 PR dan 3 meter untuk kanal 0,6 sampai 0,7, 1 meter untuk kanal 0,7 sampai 0,8 PR, dan hanya 10 cm untuk kanal 0,8 sampai 11 PR. Selanjutnya dikatakan bahwa kanal 0,6 sampai 0,5 PR pada citra Landsat terbaik untuk pengukuran pada daerah dangkal dengan kedalaman 3 sampai 15 meter. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui distribusi dan kondisi tingkat kerusakan terumbu karang yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir setelah luasnya terbatas pada kedalaman 0 sampai 10 meter dengan menggunakan citra satelit Landsat, akuisisi tahun 1997 dan 2002. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, alat yang digunakan untuk pengolahan citra, yaitu satu komputer dengan software Ermapper 6,1 dan yang kedua RCPU 3,2. Sedangkan alat yang digunakan untuk pengamatan in situ yaitu pertama GPS, yang kedua speedboat, yang ketiga alat dasar selam dan scuba, yang keempat rolmeter, yang kelima sebab dan alat tulis menulis, dan yang keenam kamera bawah air dan sesi disk. Adapun metodenya yang memiliki 5 tahap, yaitu tahap pertama pengolahan citra awal. Pada tahap pertama ini 4 bagian utama yang harus dilakukan untuk pengolahan awal citra satelit Landsat TM, yaitu pembatasan wilayah penelitian atau cropping citra, penajaman citra atau image enhancement, koreksi radiometrik dan koreksi geometrik dengan menggunakan software Ermapper 6,1. Tahap yang kedua yaitu transformasi citra pengolahan. Pengolahan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi objek dasar perairan karena informasi yang didapat dari citra awal masih tercampur dengan informasi lain seperti kedalaman air, kekeruhan, dan pergerakan permukaan air.
Pengolahan ini meliputi penghilangan efek air, ekstraksi informasi objek dasar laut dengan menggunakan metode yang didasari oleh model pengurangan eksponensial. Adapun rumus untuk model pengurangan eksponensial tersebut dan penurunan dari persamaan ini telah menghasilkan persamaan berikutnya. Silahkan dilihat. Yang ketiga, tahap klasifikasi citra. Klasifikasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan citra yang telah dikelompokkan dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan nilai reflektansi tiap-tiap objek sehingga memudahkan dalam analisis dan pengecekan di lapangan. Adapun tahapan untuk melakukan proses klasifikasi citra yang dilakukan adalah penentuan training area, analisis ketelitian training area, dan klasifikasi. Tahap yang keempat yaitu survei lapangan dengan dua kegiatan pokok yang dilakukan dalam survei lapangan, yaitu penentuan stasiun dan pengambilan data. Dalam penentuan stasiun dan lokasi penelitian didasarkan pada pengamanan kualitatif, yaitu dengan melihat keragaman penutupan karang yang dilakukan secara visual dan pada hasil pengolahan citra awal. Hasil pengolahan citra awal dapat diperoleh gambaran tentang kondisi dan penyebaran terumbu karang secara umum, sehingga dapat ditentukan daerah yang tepat untuk dijadikan stasiun atau lokasi pengamatan. Distribusi dan kondisi terumbu karang pada kedalaman sekitar 0, sampai 10 meter dapat dilakukan dengan pengamatan bawah air secara langsung melalui metode transek garis. Pada tahap akhir yaitu tahap kelima, pengolahan akhir, pada dasarnya tahap ini hampir sama dengan tahap pengolahan citra awal. Hanya saja dalam interpretasi citra dan identifikasi suatu objek harus dikonfirmasikan dengan data lapangan. Artinya, klasifikasi tersebut harus didasarkan pada data lapangan dengan posisi yang sudah dicatat sebelumnya. Analisis selanjutnya inilah yang disebut analisis dengan klasifikasi supervisor, yaitu klasifikasi yang didasarkan pada data lapangan yang sudah ada atau klasifikasi terbimbing. Selanjutnya, hasil dengan adanya perbedaan tahun 1997 dan 2002 memiliki perubahan seperti pada tabel yang tertera di slide berikutnya. Silahkan analisis atau lihat perbedaan data pada tabelnya. Pada hasil data tabel tersebut dapat memiliki pembahasan di mana distribusi dan kondisi penutupan dasar perairan khususnya terumbu karang dapat diketahui melalui nilai luasan objek dan prosentase penutupannya. Dari hasil analisis citra klasifikasi, hasil perhitungan luasan penutupan dasar perairan tersebut memiliki indikator memberikan indikasi bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terjadi perubahan luasan pada masing-masing kelas, di mana perubahannya ada yang bertambah dan juga ada yang berkurang. Dan khususnya untuk kelas terumbu karang terjadi pengurangan luasan dari 7.554,44 hektare menjadi 6.054,58 hektare bagi karang hidup, dan sebaliknya terjadi peningkatan luasan dari 3.284.037 hektare menjadi 5.540,76 hektare bagi terumbu karang mati. Pada hasil tersebut menunjukkan bahwa luas karang hidup pada tahun 1997 mencapai 7.554,44 hektare, sedangkan pada tahun 2002 menurun menjadi 6.504,58 hektare. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kerusakan terumbu karang yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah mencapai
sekitar 1.499,86 hektare atau sekitar 299,97 hektare per tahun. Pada slide penjelasan yang telah saya berikan, saya menarik kesimpulan bahwa yang pertama, kemampuan citra satelit Landsat TM dalam mendeteksi objek dasar perairan di Kepulauan Spermode maksimum 10 meter. 2. Distribusi dan kondisi terumbu karang di Kepulauan Spermode berdasarkan kategori life form secara umum masih dalam kondisi baik dan rata-rata penutupan 50-98% atau terbatas pada 0-10 meter. 3. Tingkat kerusakan terumbu karang yang terjadi di Kepulauan Spermode dalam kurun waktu 5 tahun mencapai 1.499,86 hektare atau sekitar 299,97 hektare per tahun. Yang keempat, aktivitas pemanfaatan terumbu karang sebagai penyebab utama terjadinya kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermode adalah penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak atau bom, bius atau bahan kimia beracun atau potasium sianida, linggis atau mineraloami, dan pengambilan karang untuk bahan bangunan serta untuk komersial ekspor. Pada penelitian ini data lapangan menunjukkan bahwa Kepulauan Spermode masih memiliki kondisi terumbu karang dengan kategori baik, dengan rata-rata persentase penutupan sekitar 50,98%. Dan pada penelitian ini pula terdapat kekurangan, yaitu dengan adanya data landscape dan TM, maka adanya diperoleh informasi tingkat kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermode. Akan tetapi ada kekurangan pada saat penelitian, yaitu tidak adanya solusi yang diberikan untuk menanggulangi kerusakan terumbu karang tersebut dan terbatasnya waktu dan ukuran untuk data landscape TM. Mungkin sampai di sini saja dulu penjelasan atau pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan